Dan dari 2,9 miliar UKT tidak ada obat, itu tidak bisa dimaafkan, Pak. Jumlah total BOS P tahun 2025 SMA Negeri 1 Kota Ternate berjumlah 2 miliar 349 juta rupiah, dan sudah terrealisasi adalah 2 miliar 114 juta 103 150 rupiah. Bahwa administrasi BOSP dan BOSDA sudah benar adalah satu hal, transparan adalah satu hal, tetapi menurut saya penggunaan yang tadi itu belum produktif. Jadi benar dan benar saja itu tidak cukup. Yang diperlukan adalah bagaimana anggaran ini kita kelola secara inovatif untuk bisa menambah nilai tambah di sekolah ini. Untuk BOSP tahun 2025. Nah, skema grafiknya penggunanya ini sesuai jumlah siswa yang sama. Tadi 1.305 untuk 9 bulan. Pembiayaannya juga sama dengan BOSP. Kita mendapatkan total 589 juta 50 rupiah. Saya merasa dari anggaran BOSP dan BOSDA yang telah tadi dipresentasikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kami rasa kami belum mendapatkan apresiasi yang selayaknya kami dapatkan. Bahkan untuk kegiatan-kegiatan yang berskala provinsi maupun nasional pun, kadang anggaran yang kami dapatkan untuk perjalanan keluar itu kadang masih perlu kami cari sendiri, atau bahkan tidak sama sekali dibantu oleh sekolah, seperti itu, Ibu. Yang atasnya 500 orang lebih dari cukup untuk bisa membayar Telkomsat yang satu bulan cuma 1,5 juta. 1,5 juta satu tahun itu cuma 15 juta dari 2,9 miliar, lebih dari cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ibu Gubernur yang saya hormati, terima kasih. Perkenankan saya untuk menyampaikan laporan pengelolaan BOS secara transparansi di SMA Negeri 1 Kota Ternate tahun 2025. Ya. Baik, jadi realisasi penggunaan dana BOSP. Realisasi penggunaan dana BOSP dan BOSDA tahun 2025 berdasarkan cut-off tanggal 31 Agustus tahun 2024 SMA Negeri 1 Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan, Ibu, mohon maaf. 1. Tenaga pendidik ada 70, laki-laki 29, kemudian perempuan 41. Ini mayoritasnya perempuan, Bu, di SMA Negeri 1. Makanya saya sering kewalahan juga. Yang kedua, tenaga kependidikan ada 16, laki-laki 7 dan perempuan juga 9, masih juga dominasi perempuan. 3, tenaga kebersihan ada 6 orang jumlahnya, kemudian laki-laki ada 3 dan perempuan 3, berimbang. Tenaga keamanan atau security di SMA Negeri 1 ada 4, shift pagi sampai siang jam 6, kemudian jam 6 bergantian begitu. Baik, jumlah siswa berdasarkan cut-off 31 Agustus tahun 2024 dan pengelolaan BOS untuk 2025, kita punya jumlah pertingkatan ada 447 kelas 10 waktu itu, kemudian kelas 11 ada 431 Ibu Gub, lalu kelas 12 ada 427, totalnya 1.305. Ya, baik, realisasi penggunaan dana BOSP tahun 2025 ini dari 11 item yang diperoleh. Yang pertama, pembiayaan penerimaan peserta didik baru. Di situ termasuk ada MPLS, itu pagu anggarannya adalah 67 juta rupiah. Nah, alhamdulillah sudah terlaksana pada tahun 2025 kemarin. Ada PSMB, kemudian SPMB, kemudian dengan MPLS. Kemudian yang kedua, pembiayaan pengembangan perpustakaan. Ini belanja buku sesuai dengan Permen Dikdasmen 8 terbaru, makanya kita harus menyesuaikan. Sebelumnya belum sampai 10%, tapi sekarang totalnya 10% dari total anggaran yang kami peroleh, sehingga mencapai 234 juta 900 juta. Realisasinya 234 juta. Jadi sudah terlaksana untuk tahun 2025, baik tahap 1 maupun tahap 2. Yang ketiga, pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Ini fokus karena di raport pendidikan kami memang penekanannya masih orange di kaitan dengan pembelajaran, sehingga pagu anggarannya 421 juta 707 200, dan ini sudah terlaksana mulai dari workshop, IHT dan sebagainya, pelatihan guru, kemudian tendik juga tenaga pendidikan, non kependidikan, itu juga dilakukan pembinaan, pembimbingan. Kemudian yang kelima, pembiayaan administrasi kegiatan sekolah, pagu anggarannya 64 juta 500, sudah terlaksana 43 500 juta rupiah, masih ada sisa 21. Oh, tadi di kegiatan pembiayaan asesmen evaluasi pembelajaran ada 289 450, dan itu sudah terlaksana. Masih ada kurang, ada sisa 260, ini masih dalam proses, masih ada 2 bulan terakhir ini sampai Desember. Jadi masih jalan terus. Kemudian pembiayaan pengelolaan sekolah ada 227 juta 329 300,
Alhamdulillah ini sudah terlaksana. Yang ketujuh, pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan ada 179.720 dan ini sudah terrealisasi Ibu sampai dengan saat ini. Yang kedelapan, pembiayaan langganan daya dan jasa ini sudah menjadi rutin, air, lampu dan sebagainya, koran dan sebagainya itu masuk di situ. Kemudian pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah 383.877.500 sesuai dengan Permendikdasmen yang terbaru itu 20% maksimal ya. Sehingga kita lakukan seperti itu karena sudah menyesuaikan dengan Permen 8. Pembiayaan penyediaan alat multimedia pembelajaran 192.786 ini sudah terrealisasi, tinggal 25.693 rupiah. Ini termasuk laptop, infokus, kemudian printer dan sebagainya. Yang ke-11 adalah pembiayaan untuk pembayaran honorer. Ada di BOS sebelumnya ada 123 sampai sekarang, pagunya 123.750 rupiah. Dan sudah terrealisasi 91.950 juta rupiah, masih ada 2 bulan tersisa itu 31.800 rupiah. Sehingga jumlah total BOS P tahun 2025 SMA Negeri 1 Kota Ternate berjumlah 2.349 juta rupiah dan sudah terrealisasi adalah 2.114 juta 103.150 rupiah. Tersisa untuk 2 bulan terakhir yang harus kita kelola sampai Desember adalah 234.850 rupiah. Ini untuk BOSP tahun 2025. Nah, skema grafiknya, penggunaannya dana BOSP tahun 2025 seperti ini. Tentunya kita berdasarkan pada perencanaan, berdasarkan pada raport pendidikan tahun sebelumnya. Baik, lanjut. Baik, nah ini Ibu Gub, realisasi untuk penggunaan dana BOSDA tahun 2025. Alhamdulillah, terima kasih atas kebijakan Ibu Gub. Anak-anak kita semuanya tadi sudah bergembira karena tidak lagi membayar SPP komite. Mereka mengucapkan rasa terima kasih anak-anakku sekalian. Dan sudah ada intervensi dari pemerintah provinsi di bawah instruksi langsung Ibu Gub. Terima kasih. Kami sesuai jumlah siswa yang sama tadi 1.305 untuk 9 bulan. Pembiayaannya juga sama dengan BOSP. Kita mendapatkan total 589 juta 50 rupiah. Yang sudah terrealisasi Ibu 433 juta 175 juta dan sisa 2 bulan terakhir ini 155.875 juta rupiah. Barangkali itu singkat penjelasan dari saya sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Dan ini grafiknya seperti ini. Ada juga kami sudah pampang di depan ruangan saya tadi, itu grafiknya dan penggunaan yang bisa dipantau oleh seluruh warga sekolah dan masyarakat. Insya Allah demikian. Selanjutnya kami minta petunjuk dan arahan dari Ibu Gubernur untuk pengelolaan BOS P maupun BOSDA untuk tahun berikutnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Lanjutkan dengan sambutan Gubernur Provinsi Maluku Utara, Ibu Sherly Juanda Laus. Mohon izin kepada Ibu, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang foto-foto kalau sudah dapat foto bagus, habis itu minggir biar yang tengah tidak terlalu tumpuk dan yang belakang dapat lihat. Toh? Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 dan seluruh kepala sekolah yang hadir pada siang hari ini, seluruh guru, peserta didik, murid, seluruh undangan yang hadir pada siang hari ini di SMA Negeri 1. Hari ini kita memanjatkan puji dan syukur atas perlindungan dan penyertaannya kita bisa hadir dalam kegiatan yang sangat produktif ini sebagai babak baru dunia pendidikan yang ada di Provinsi Maluku Utara. Cuacanya baik dan hari ini adalah momen yang penting bagi dunia pendidikan di Provinsi Maluku Utara.
kita harus memulai dengan data Dapodik yang bersih. Tanpa data yang benar, para pengambil keputusan tidak bisa mengambil keputusan yang benar. Tanpa data yang benar, kalian siswa yang harusnya bisa menerima haknya lebih banyak pun tidak optimal. Semua bantuan yang ada di negara Republik Indonesia ini berasal dari data. Oleh karena itu sangat penting untuk memiliki data Dapodik yang benar, dan saya sangat mengapresiasi kinerja baik dari Kepala Dinas Pendidikan dan jajarannya dalam waktu sangat singkat bisa segera melaunching transparansi penggunaan pengelolaan dana BOSPE dan BOSDA, serta memastikan dan melaunching gerakan untuk data Dapodik yang bersih. Karena seperti tadi kata Pak Kadis, kalau data tara bersih maka kepala sekolah yang bersih, ya. Kita harus, kenapa ini sangat penting untuk diketahui, tahun 2026 Provinsi Maluku Utara akan kehilangan anggaran sebesar 800 miliar, dan itu angkanya cukup besar. Untuk tahun 2025 ini anggaran dari Provinsi Maluku Utara adalah 3,5 triliun, dan tahun depan hanya menjadi 2,7 triliun. Artinya kita ada kehilangan 22% dari tahun 2025 di tahun 2026 nanti. Anggaran pendidikan secara aturan itu mengatur sekitar 20%. Tetapi kenyataannya anggaran pendidikan yang ada di Provinsi Maluku Utara, BOSPE, BOSDA saja itu tuh sudah 800 miliar. Artinya sudah lebih dari 20%, karena 20%-nya itu kan hanya 500-an miliar. Tetapi dana pendidikan di Provinsi Maluku Utara 2025-2026 angkanya tuh hampir 900 miliar. Jadi sudah sekitar 35% sendiri. Tidak bisa diturunkan, kenapa? Karena BOSPE dan BOSDA tidak bisa diturunkan. Kalau BOSPE dan BOSDA diturunkan, maka kegiatan belajar mengajar di SMA tidak bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Pemprov tidak punya lagi ekstra fiskal untuk membantu kegiatan renov, kegiatan lain-lain di pendidikan. Oleh karena itu sangat penting untuk kita bisa mengelola BOSPE dan BOSDA dengan baik. Untuk diketahui, seluruh gaji dari guru dan seluruh gaji guru itu dibayar oleh Pemprov di luar dana BOSDA dan BOSPE. Kemudian BOSDA itu harusnya buat bayar guru honor, tetapi sebagian besar dari guru honor tahun ini sudah jadi P3K, ya. Gaji P3K pun dibayar oleh Pemprov. Jadi BOSPE keluar, BOSDA keluar, gaji ASN, gaji P3K dibayar oleh Pemprov. Jadilah 35%. BOSPE dan BOSDA sudah tidak bayar gaji, sudah tidak bayar honor untuk beberapa sekolah. Di SMA 1 sebagai contoh dengan 1.300 murid, anggarannya itu BOSPE sendiri 2,2 triliun. BOSDA-nya tahun depan, tahun ini 500-an miliar, karena mulainya 500-an juta, karena mulainya dari bulan April, jadi hanya 9 bulan. Tapi tahun depan kan 12 bulan, jadi angkanya sekitar 650 juta. Jadi jika digabungkan, maka ada anggaran 2,9 miliar di sekolah ini. Nah, penggunaannya untuk apa? Tadi sudah dijelaskan penggunaannya untuk apa. Tadi saya lihat secara keseluruhan anggarannya itu dipakai untuk administrasi dan ekstrakurikuler, pembelajaran, dan pemeliharaan sekolah. Bahwa administrasi BOSPE dan BOSDA sudah benar adalah satu hal, transparan adalah satu hal, tetapi menurut saya penggunaan yang tadi itu belum produktif. Jadi benar saja itu tidak cukup. Yang diperlukan adalah bagaimana anggaran ini kita kelola secara inovatif untuk bisa menambah nilai tambah di sekolah ini. Objek, subjek, dan tujuan dari penggunaan anggaran ini adalah kalian, peserta didik, anak-anak SMA. Sekarang saya membuka ruang kepada anak-anak, kalian mau minta apa? Uang yang ada 2,9 miliar ini kalian maunya dipakai bikin apa? Kan gaji sudah dibayar Pemprov. Nah, selain listrik dan chat-chat, kalian ini maunya sekolah ini ada apa? Di luar beasiswa yang berhubungan dengan kegiatan.
5 orang berdiri di depan sekarang. Maju. Ya, lagi cepat maju. Maju kasih mic. Ya. Oke. Ya, boleh. Nama kelas singkat padat jelas. Nama kelas, cita-cita, harapannya, ada kegiatan apa, ada fasilitas apa, ada apa gitu ya kalian harapkan dari SMA ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra Sanangka dari kelas 1210. Ibu, saya mau bilang yang tadi kepala sekolah jelaskan dana ekstrakurikuler sebanyak 421 juta. Tapi saya sebagai anak PMR tidak merasakan dana itu sama sekali. Karena di UKS, Ibu, di UKS obat saja terada, Ibu. Kayak tong harus beli sendiri, Ibu. Begitu saja, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Digra Fakira dari kelas 102. Yang ingin saya katakan itu kan pada zaman sekarang pendidikan atau pembelajaran tuh sudah didampingi oleh teknologi. Tapi untuk saya sendiri dari kelas 102 itu internetnya sangat tidak bagus. Dimana kalau ada guru yang ingin melakukan presentasi, dimana itu harus pakai kayak proyektor terus pakai laptop, itu kadang-kadang filenya susah sekali untuk diunduh karena internet itu tidak bagus. Jadi kita harus pergi keluar kelas untuk mencari informasi tambahan atau mengunduh filenya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung yang cita-cita, closing cita-cita saya apa? Perkenalkan Ibu, nama saya Muhammad Ciko Jeriko dari kelas 104. Cita-cita saya mungkin ingin menjadi seperti Ibu, sesuatu pimpinan di Maluku Utara. Saya ingin mungkin mau kayak di SMA Negeri 1 nih ada ekstrakurikuler sanggar. Kemarin sudah berkoordinasi dengan guru pembinanya sanggar. Katanya sebenarnya ada sanggar, cuman tidak ada anggaran untuk bisa dijalankan proses pelatihannya dan lain-lain. Terima kasih, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, izin, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azukruf, saya dari kelas 11-1. Jadi ingin yang saya sampaikan bahwasanya tentunya sekarang kita sudah mengetahui bahwa sudah tidak adanya uang komite. Nah, dari situ sebenarnya untuk beberapa bulan terakhir yang kami rasakan dari hilangnya uang komitenya, tentunya ada beberapa hal negatif maupun positif dari para siswa yang kami rasakan. Saya salah satu peserta dari lomba-lomba yang sering diadakan oleh sekolah. Namun saya merasa dari anggaran BOSP dan BOSDA yang telah tadi dipresentasikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kami rasa kami belum mendapatkan apresiasi yang selayaknya kami dapatkan. Bahkan untuk kegiatan-kegiatan yang berskala provinsi maupun nasional pun kadang anggaran yang kami dapatkan untuk perjalanan keluar itu kadang masih perlu kami cari sendiri atau bahkan tidak sama sekali dibantu oleh sekolah, seperti itu, Ibu. Bahkan salah satu lomba bergengsi yang saya ikuti pun kadang kalau kita mau ikut pelatihannya itu harus kami bayar sendiri, dan saya rasa dengan dana sebesar 2,9 miliar yang telah diberikan kepada sekolah, saya rasa itu seperti tidak layak saja, Ibu, jika kami harus mencari dananya itu kembali. Dan ya itu saya, Ibu, pertanyaan saya, dan cita saya adalah dokter, Ibu. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Naruto Salasa sebagai Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 1 Kota Ternate. Sebagai organisasi OSIS, pada bagian sarana dan prasarana, menurut kami masih ada beberapa kekurangan yang belum dipenuhi. Jadi kami sebagai OSIS ingin bagian itu dipenuhi dengan baik. Dan juga satu hal, yaitu program yang dilaksanakan oleh Pak Prabowo, yaitu makanan bergizi gratis. Kami sebagai seluruh siswa belum bisa mendapatkan itu. Sedangkannya sekolah-sekolah lain sudah mendapatkan MBG, sedangkan kami belum. Jadi kami ingin tahu kenapa kami belum bisa mendapatkannya. Dan juga cita-cita saya, insya Allah saya ingin jadi guru sosiologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas siswa-siswanya ini, ibu-ibu, para pengajar, kepala dinas, kepala sekolah sudah lihat ini adalah generasi masa depan Maluku Utara. Mereka ini tanpa dikasih perhatian ekstra pun mereka sudah cerdas. Kalau sampai mereka tidak berhasil di masa depan, kita ini gagal. Para pengajar itu tugasnya membuat mereka berhasil, memberikan skill yang nanti ketika mereka lulus di dunia usaha, di marketplace, nanti mereka bisa berkompetisi. Dengan anggaran yang sudah diberikan, kita kerja pun sudah digaji, sampai kita tidak bisa membuat mereka keluar dengan skill yang siap menghadapi marketplace, maka kita ini gagal. Mengerti? Ya. Saya sangat setuju, 2,9 miliar tidak dimanfaatkan dengan semua yang kalian bilang itu tidak optimal. Makanya saya bilang kepada semua kepala sekolah yang menghadir dalam Zoom hari ini, dan juga dengan kepala dinas,
mencatat lengkap administrasi itu tidak cukup. Mulai hari ini kita ubah pola pikir kita, yang diperlukan, yang penting adalah output oriented. Tidak penting administrasi lengkap kalau hasilnya tidak ada. Pak Kadis duduk berembuk dengan 403 kepala sekolah untuk bikin jadi saya maunya bos P-nya itu ada pagar-pagarnya. Berapa persen yang harus dialokasikan kepada OSIS, berapa persen yang harus dialokasikan kepada dana eskul, berapa persen yang harus dialokasikan dengan UKT, dan dari Dinas Kesehatan melakukan rutin cek berkala setiap bulan, memastikan standar yang ada di UKT itu terpenuhi dengan anggaran yang sudah dialokasikan, dan juga pastikan semua sekolah, terutama mereka yang muridnya di atas 500, yang atasnya 500 orang, lebih dari cukup untuk bisa membayar Telkomsat yang satu bulan cuma 1,5 juta. 1,5 juta satu tahun itu cuma 15 juta dari 2,9 miliar, lebih dari cukup. Dan dari 2,9 miliar UKT tidak ada obat, itu tidak bisa dimaafkan, Pak. Dan yang kedua, sanggar saya sangat setuju, harus ada sanggar, ada marching band, ada olahraga, alokasi, dan dengar pendapat kalian siswa, bentuk itu ketua-ketua dari perwakilan eskul. Kalian harus punya suatu forum di mana kalian mewakili siswa untuk berdialog dengan kepala sekolah dan guru. Karena kalianlah kepala sekolah dan guru ini ada dan digaji. Karena kalianlah saya di sini ada dan saya pun digaji. Oleh karena itu, pastikan penggunaan bos P dan bosda itu goalnya dan subjeknya, tujuannya adalah untuk kepentingan siswa, bukan untuk kepentingan guru. Setuju? 3 tahun itu jangan dipakai hanya untuk menghafal terus nilai bagus. Itu tidak bisa berhasil setelah keluar. Keluar dari SMA ini harus punya skill yang bisa bersaing di marketplace yang sangat kompetitif ini. Harus bisa menggunakan seluruh perangkat digital dan AI dengan baik, bisa menggunakan Canva, Google Office, Microsoft Office, mengerti bagaimana melakukan presentasi dengan baik, public speaking yang baik, punya skill dari ekstrakurikuler sehingga hidup itu berwarna, yang mau menari tersalurkan, yang mau olahraga tersalurkan, marching band tersalurkan, ikut lomba-lomba nasional, karena itu menjadi salah satu persyaratan untuk bisa mendapatkan beasiswa bergengsi LPDP, dan salah satu persyaratan untuk terima di universitas yang terbaik di negeri ini, salah satunya adalah sertifikat-sertifikat dari lomba-lomba nasional yang diikuti. Dan SMA ini menjadi wadah di mana kita early learning untuk menghasilkan future leader, sehingga adalah organisasi OSIS itu, tetapi tanpa anggaran, ya. Jadi SMA 1 akan kita jadikan pilot project bagaimana jika anggaran itu dimanfaatkan dengan baik, maka sekolah ini akan hidup, sekolah ini akan berprestasi. Anggaran itu harusnya dipakai untuk bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari siswa-siswinya, sehingga Maluku Utara kita bukan hanya sekedar dikenal sebagai penghasil nikel, tapi kita juga akan dikenal sebagai penghasil SDM terbaik di Indonesia. Bukan karena kita tidak bisa selama ini, hanya karena kita tidak diberikan ruang untuk bertumbuh. Saya sudah, sosmed ibu bagus tidak? Kamu tahu yang ngerjain sosmed ibu itu tim nasional atau tim lokal? Yang melakukan semua kegiatan saya adalah tim lokal. Anak-anak Maluku Utara tanpa pendidikan khusus untuk komunikasi politik, komunikasi digital, tapi mereka belajar sendiri. Artinya bahwa murid-murid, pemuda-pemudi Maluku Utara itu mereka cerdas. Mereka hanya perlu diberikan kesempatan untuk belajar, diberikan ruang untuk bereksperimen, ruang untuk bertumbuh, maka hanya masalah waktu. Mereka bisa bersaing secara nasional dan membawa nama Maluku Utara ke level nasional, karena mereka lah masa depan Maluku Utara. Jadi mulai berikutnya tahun 2026 akan dibahas dalam 3 bulan ini dan akan di launching. Sebagaimana kita melaunching APBD, Bos P dan Bosda pun akan melaunching 2026 anggarannya dipakai untuk apa saja.
Kemudian kalian siswa yang masukkan proposal, Sanggar mau apa, OSIS mau apa, UKT mau apa, UKS mau apa, internet udah pakem, ada lomba-lomba apa saja, kalian cari secara nasional dan internet ada lomba-lomba bergengsi nasional apa saja yang kalian mau ikut dan usulkan. Tidak semua diterima. Tentu akan diskusi lagi dan menyesuaikan, tapi akan dipastikan bahwa penggunaan anggaran akan lebih produktif dibandingkan tahun ini. Boleh? Ada lagi yang mau kasih masukan? 3 orang naik. Apa sini? Yang 5 mundur sedikit. 5 sudah, 5 boleh cepat. Ada sana. Sis, mantap. Ayo ngomong. Belakang. Oke baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Imelda Sri Nurdin. Saya perwakilan dari kelas 12-7. Cita-cita saya mau seperti ibu juga. Bisa berdiri di depan-depan orang-orang penting seperti ini. Mungkin dari saya ya, saya meminta fasilitas organisasi yang lebih baik. Contohnya seperti sekret saya di Pramuka, itu biasanya kebanyakan dana sekretnya tuh dari kami sendiri begitu Ibu. Sedangkan dari sekolah mungkin kayak kadang ada, kadang tak ada begitu. Jadi kayak susah juga buat orang Ibu. Terus untuk kelas Ibu, kipas mungkin karena tong kepanasan juga tuh Ibu, sama fasilitas kursi meja yang hancur Ibu. Itu Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syakira Aurelia Gaisani, biasa disapa Aurel. Saya dari kelas XI 11. Cita-cita saya menjadi Akpol. Saya di sini ingin menyampaikan untuk fasilitas lapangan. Di sini lapangannya, mohon maaf Pak, lumayan ini jelek. Jadi untuk kami latihan itu sangat. Jadi buat kami latihan itu sangat mengganggu sekali Bu. Buat lapangan basket juga mohon untuk diperbaiki. Karena anak-anak basket latihannya juga terganggu karena lapangannya yang jelek. Juga buat mohon maaf kalau kami bawa nama sekolah untuk pertandingan, mohon apresiasinya bila kami membawa juara Ibu. Soalnya saat itu pernah pengalaman saya membawa nama sekolah buat bertanding, tapi apresiasinya kurang Ibu. Terima kasih. Apresiasi apa yang diinginkan? Ngomong aja, namanya juga curhat. Doi berangkat kan yang doi hadiah? Doi uang berangkat juga boleh, tapi hadiah juga boleh. Soalnya pas hadiah mau berapa? Berapa angka sampai merasa itu diapresiasi? Mana-mana saja Ibu, soalnya mana-mana tuh berapa? Nanti kasih sedikit bilang tidak diapresiasi. Yang mana? Ibu, bukan Ibu, soalnya pas tong pertandingan terus bawa nama sekolah, tong pakai uang sendiri buat. Ya, uang pergi wajib dikasih. Uang hadiah ekstra tuh berapa? Kan namanya juga curhat. Vitamin mati. Seikhlasnya saja Ibu. Nggak bisa sebutkan angka. Kalau dari teman-teman saya katanya 2 juta Ibu. Oke. Bolehlah 2 juta. Oke. Cita-cita? Cita-cita saya Akpol. Oke, siap. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abigail Muatan Kersyam. Saya di sini sebagai perwakilan dari Eskul Basket Ibu. Nah, jadi yang Ibu lihat waktu awal masuk itu mungkin Ibu tidak kelihatan, tapi lapangan kami itu berlubang dan pernah kecelakaan teman kami, kakinya itu sampai engkel. Jadi kami minta untuk Ibu untuk memperbaiki lapangan tersebut. Dan juga kami dari Eskul Basket pernah menjuara 2 sebagai lomba dalam Wali Kota Cup, dan kami tidak dikasih apresiasi yang semaksimalnya. Dan pernah juga di juara 1 Pak Ibu. Jadi kami kurang apresiasi dari sekolah. Siap. Cita-cita apa? Cita-cita saya adalah polisi Bu. Siap. Next.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Sanjanito Plasuri. Saya perwakilan dari kelas 11-8. Cita-cita saya sebagai orang yang ingin berkontribusi dalam hukum. Yang ingin saya keluhkan itu mungkin teman-teman yang lain sudah bilang, tapi saya ingin menambahkan tentang fasilitas kelas. Buat saya dan teman-teman yang lain juga, fasilitas kelas itu sangat kurang. Pertama, infokus. Kedua, kursi dan meja. Dan ketiga, mungkin lebih ke hal-hal yang sederhana seperti kipas dan yang lain-lainnya itu, dan internet juga. Itu semuanya itu sangat bisa dibilang itu agak kurang, karena kami siswa juga kan tugas banyak, bikinnya juga kadang tabrakan. Jadi untuk internet itu kayak gimana ya, kayak mau bikin secepat itu. Paham? Iya. Ya. Untuk infokus juga terkadang guru-guru yang mau ngajar bawa laptop juga kayak kadang ada kelas yang harus pindah ke kelas sebelah untuk pakai infokus. Itu aja sih Bu, sekian dari saya. Ada berapa ruangan belajar di sini? Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu, nama saya Nofal Pikauli, mewakili OSIS. Saya kebetulan ketua OSIS di SMA 1 Kota Ternate. Pertama-tama saya sangat mengapresiasi kegiatan Ibu pada hari ini dalam rangka mendengar keluh kesah kami sebagai siswa. Izin Ibu, kami dari OSIS memiliki program kerja yang mungkin menarik, sangat menarik bagi Ibu, yaitu mendirikan forum OSIS daerah Maluku Utara. Dengan begini Ibu mungkin tidak setiap hari pergi ke sekolah-sekolah, namun dengan forum ini OSIS di setiap sekolah di Maluku Utara, izin Bapak Ibu Kepala Sekolah, kami bisa menjadi motor dari penggerak sebagai penjaga transparansi sekolah dan juga mungkin sebagai penyalur aspirasi siswa-siswi kepada provinsi secara langsung, Bapak Ibu. Untuk itu saya mohon bantuannya Ibu, izin Bapak Kepala Dinas untuk mendirikan forum ini agar ke depannya mungkin jika Ibu Sherly tidak datang ke sekolah kami lagi, forum ini dapat mewakili aspirasi kami semua. Sekian Ibu. Siap. Cita-cita apa? Cita-cita saya ketua KPK Ibu. Wow. Akan jadi ketua KPK pertama dari Maluku Utara. Amin. Amin. Oke. Infokus saat ini tuh saya sendiri beli harga mungkin cuma 1 juta, 1,5 juta. Itu tuh sudah bagus, bahkan bisa nyala dalam keadaan siang hari. Cuman ada 38 ruang kelas. Jadi satu kelas satu aja, jangan pindah-pindah. Satu kelas satu bikin lemari lalu taruh itu barang di dalam situ. Satu kelas satu infokus, satu kelas dua kipas. Itu internet pasang dengan Telkomsat, lalu koneksi dia punya dibagi untuk maksimal biar setiap kelas itu ada, karena kebanyakan guru-guru itu mengambil sumber pembelajaran kan dari YouTube, benar tidak? Kalau semua YouTube harus download di handphone penuh memori toh. Dan di inventaris untuk dengan angka 2,9 itu bisa melakukan bertahap perbaikan dari meja dan kursi. Beli yang sudah modern, jangan beli yang masih kayu begitu lagi. Kemudian di inventaris 1 tahun mau ikut lomba apa saja dianggarkan, kan nggak berangkat semua, berangkat biasanya cuma yang mau ikut final kan paling 1-2. Dihitunglah misalnya 1 tahun bisa sponsor 20 lomba ke nasional, alokasi total hadiah misalnya 2-3 juta untuk, kan pasti misalnya ada menang 1-2, dialokasikan dan dianggarkan dan dibahas. Kemudian tadi apa yang ketiga ya? Internet. Lapangan ini juga nanti kita bentuk HPS untuk semua sekolah berdasarkan zona daerah untuk lapis atas ini ada aplikasi tertentu koordinasi dengan Kadis PU untuk semua sekolah dengan BOSP siswanya di atas 500 siswa, dia pasti bisa kerjakan semua ini sendiri. Nanti minta hitungan HPS-nya dari Dinas PU dengan rekomendasi dari BPKP sehingga harga satuannya dijaga. Saya sangat setuju untuk bikin forum OSIS. Jadi saya putuskan hari ini Pak Kadis tindak lanjuti teknisnya bahwa yang mengawasi dana BOSP dan BOSD adalah forum dari perwakilan siswa-siswi.
Kalian usulkan bagaimana pengurusnya, harus ada keterwakilan juga dari kabupaten kota, atau kalian bentuk dulu, biasanya kabupaten kota punya masing-masing, baru kemudian ada yang level provinsi. Dan kalian putuskan aja jalur komunikasikan bagaimana sehingga semua aspirasi ini bisa disalurkan dari level kabupaten kota naik ke provinsi, kemudian kalian melaporkan ke saya. Jika ada yang error di sekolah yang mana, saya tinggal datang kunjungan. Setuju? Kalian usulkan dulu supaya saya mau tahu level kreativitasnya sampai mana. Kemudian secara teknis kita akan diskusi lebih dalam lagi. Tetapi karena ini ide dari kalian, jadi kalian yang mengusulkan, kita akan godok lagi, tapi kita akan launching segera. Terima kasih untuk semua sarannya. Ibu-ibu jangan dendam karena mereka hanya curhat ya. Jangan habis itu kalian dendam dengan mereka, karena mereka, kita ada ya. Kita ini dalam hidup, ajaran apapun, kita ini harus berguna bagi orang lain. Ketika kita diberkati, kita sudah dikasih posisi yang baik, dikasih gaji, ada uang gaji bulanan yang terus turun, dan sebagai pendidikan cita-citanya dari awal. Masih ingat masa-masa ketika menjadi siswa dan siswi, pernah toh? Kalian juga pasti pernah merasakan rasanya mereka ketika kalian merasa bahwa ini kepala sekolah sama guru ini kayaknya kurang bagus ya, kan seperti itu ya. Saya juga pernah merasakannya, semua dari kita pernah merasakannya. Makanya ketika kita menjadi guru dan menjadi pemimpin, kita harus ingat lagi rasa dulu ketika kita menjadi siswa, sehingga kita harus memberikan, ketika kita dikasih amanah oleh Sang Pencipta, kita harus menggunakannya dengan baik, memberikan manfaat bagi mereka. Siapa tahu suatu hari nanti mereka pun yang menjadi guru dan kepala sekolah bagi anak dan cucu ibu-ibu, karena dunia ini berputar. Semua hal baik yang kita investasikan kepada orang lain akan kembali dengan caranya ke ibu-ibu bapak ya. Dalam hidup, rezeki itu bukan hanya uang, rezeki itu kesehatan, umur panjang, anak cucu berhasil, dilindungi, nama baik, masih banyak bentuk rezeki itu. Oleh karena itu, untuk memastikan pintu rezeki itu terbuka untuk kita, hati kita harus bersih dan kita harus bermanfaat bagi orang lain ketika amanah itu diberikan. Dan terus seperti ini, terus ekspresif dan kejar mimpi kalian. Don't settle for less. Jangan settle untuk hal yang karena keadaan. Kalian adalah pencipta dari masa depan kalian sendiri. Kalau kalian menolak untuk kalah, kalian terus belajar, upgrade diri, tidak ada yang tidak mungkin. Siapa yang berpikir Maluku Utara punya gubernur perempuan? Siapa yang berpikir suatu hari nanti uang komite tiba-tiba gratis? Pernah mikir enggak? Bisa kan? Bisa karena mau terus belajar. Kalian punya potensi yang banyak. Bisa berdiri di sini ngomong dengan saya tanpa grogi, bisa deliver point dengan sangat on point, sangat tepat. Itu pun udah sesuatu. Saya sangat mengapresiasinya. Dan sekolah SMA Negeri 1 akan saya jadikan pilot project. Kita ada kerjasama dengan beberapa organisasi untuk memberikan pembelajaran secara pembelajaran vokasi atau pembelajaran ekstrakurikuler seperti Google Office, Microsoft Office, dan banyak Canva dan banyak hal-hal lainnya, tapi secara online. Dan itu tidak dipungut biaya, bisa diakses lewat online. Akan kita siapkan ruangan dan internet dan jadwalnya dalam waktu segera akan kita uji coba selama 3 bulan. Dan sekali lagi saya tekankan, sangat penting untuk Dapodik itu bisa bersih. Salah satunya adalah jika Dapodik bersih maka akan dapat BOSP kinerja, itu kan lumayan. Kemudian dengan Dapodik jika dia real dapat juga anggaran untuk revitalisasi Sarpras. Kemarin saya pergi ke SMK Negeri SMK Negeri depan ini SMK Negeri 1 itu dia dapat 2, sekian miliar untuk renovasi sekolahnya karena Dapodiknya dia itu benar. Jadi penting untuk merapikan Dapodik, nanti ketika anak-anak lulus pun tidak bingung dengan ijazah dan lain-lainnya karena datanya sudah clear. Itu saja pesan dari saya. 1 tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Shirley Juanda dan Sarbin Sehe, akhirnya sampai pada satu titik evaluasi. Dan hasilnya, mayoritas warga Kota Ternate memberikan rapor positif. Survei Litbang Halmahera Pos mencatat, 84,3% masyarakat menyatakan puas dengan kinerja 1 tahun ini. Tapi dalam demokrasi, suara kritis adalah bagian dari kesehatan pemerintahan. Apa yang membuat publik puas? Program perumahan menjadi penggerak utama. Sebanyak 40,3% responden menilai rumah layak huni dan intervensi kebutuhan dasar sebagai bukti nyata keberpihakan pemerintah. Di sektor pendidikan, kebijakan sekolah gratis diapresiasi 17,5% warga.
Layanan kesehatan gratis dan perhatian terhadap gizi masyarakat juga menyumbang 12,5% tingkat kepuasan. Namun, tantangannya tetap ada. Infrastruktur masih menjadi titik lemah. Bagi Litbang Hal Mahera Pos, mayoritas puas adalah modal sosial, tetapi kritik publik adalah energi korektif. Kini, tahun kedua kepemimpinan Shirley Sarbin menjadi fase pembuktian. Mampukah program sosial tetap konsisten? Dan bisakah percepatan infrastruktur menjawab ekspektasi rakyat? Warga menanti kinerja Shirley.